Puji nama Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yesus telah berikan kemenangan bagi kita saat ini. Kita mengucap syukur bahwa kasih setia Tuhan luar biasa. Di pagi yang cerah ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk menikmati hadirat-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sungguh kasih Tuhan luar biasa bagi kita. Kita tidak memiliki kemampuan apapun dan kuasa apapun. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa anugerah kasih Tuhan Yesus. Kita rindu Dia boleh memimpin seluruh hidup kita. Kita rindu Dia boleh menjadi Raja di dalam hidup kita. Mari kita akan puji dengan pujian. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kita persiapkan hati kita masing-masing. Kami puja, kami sembah sebagai Raja.
Yesus telah naik ke surga, tetapi Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia memberikan penolong yang lain, Roh Kudus yang diberikan bagi kita, untuk menolong kita, untuk menghibur kita, menguatkan kita, bahkan memberikan kuasanya kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari kita percaya bahwa Allah di tengah-tengah kita, urapannya atas kita, urapannya membangkitkan kuasanya, berikan kekuatan bagi kita. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah akan hancurkan setiap belenggu dosa bagi kita yang mau datang kepadanya dan membuka hati baginya.
bencana kami. Engkau mengurapi setiap hati kami, melepaskan setiap belenggu dosa dari hidup kami, dan ada sukacita, kegirangan, kemenangan mengalir dalam hidup kami ya Bapa. Engkau memberkati pada kami Tuhan, mengurapi setiap yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menyampaikan kehendak-Mu melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau mempersiapkan dan Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan adalah kehendak Tuhan bagi kami untuk mendidik, mengajar, dan membentuk kami menjadi bejana untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita mengucap syukur melalui gereja kita. Ada urapan baru. Amin. Dan kegerakan itu tidak hanya terjadi dalam gereja kita, tetapi biarlah gerakan Allah itu boleh melebar, meluas sampai di sekitar kita, di sekeliling kita. Dari utara, timur, selatan, dan barat ada gerakan Allah yang luar biasa. Banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaannya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di
urapan baru dari Roh Kudus, memberikan kita kekuatan dan sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita percaya urapan itu telah memenuhi hati kita. Kita akan berikan dengan penuh sukacita. Namun sebelumnya saya mohon Mas Yose untuk berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami dengan sukacita, dengan penuh rasa bangga, penuh dengan rasa senang kami memuji muliakan nama-Mu. Dan saat ini ya Bapa, kami berdoa agar kiranya anggur baru tercurah bagi kami, memenuhi kami ya Bapa, baik dalam kehidupan kami, pelayanan kami, pekerjaan kami ya Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Kiranya Engkau memberi persembahan kami ini menjadi dupa yang harum dalam hadirat-Mu. Kiranya persembahan kami ini dapat melancarkan pekerjaan-Mu ya Bapa di tempat ini. Ya Bapa ya Tuhan, kami akan memberi dengan hati yang penuh sukacita. Kami akan memberi dengan sukacita penuh, mana kami akan memberikannya dari hati kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menerima persembahan kami, menguduskan persembahan kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sementara persembahan dijalankan, kita akan puji-pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita rindu selalu dalam hidup kita. Allah Roh Kudus mengubah hati kita, mencelikkan dan menjamah hati kita, dan kita boleh layak untuk dipakai menjadi alat bagi kemuliaan nama-Nya. Allah Roh Kudus penuhi kami.
di dalam hati kami. Kami mau Tuhan hadir memenuhi hati kami, berkenan menyapa kami, berkenan berkata-kata kepada kami. Sebab Engkaulah yang kami tunggu-tunggu, Engkaulah yang kami nanti-nantikan, supaya hati kami yang kering dialiri dengan air hidup yang akan membawa kesegaran di dalam tubuh kami secara rohani, baik secara jasmani, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Sepanjang kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan mengajar kami. Biarlah Roh Kudus mengambil alih semua ucapan, semua perkataan, dan Tuhan berkenan untuk memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Selamat datang kepada pengantin baru yang di sebelah situ. Passwordnya apa? Bapak Ibu sekalian, menurut sensus Badan Pusat Statistik di Indonesia di tahun 2022, Indonesia kita ini memiliki 1.340 kelompok etnik. Jumlah bahasa daerah 841 bahasa daerah. Dan uniknya adalah 72 bahasa daerah yang aneh ini berasal dari NTT. Kalau pertanyaan anak sekolah minggu ketika kita bilang seperti ini, pasti mereka akan bilang, Tuhan kira-kira mampu memiliki berapa banyak bahasa? Tuhan punya berapa banyak bahasa? Kita semua tidak akan bisa menjawabnya. Karena di seluruh dunia ini begitu banyak etnis. Kalau untuk Indonesia saja, kencang sekali Mas Atep. Apakah suara saya? Terima kasih. Di Indonesia saja 1.340 bahasa. Indonesia sekecil itu. Kalau kita melihat peta Indonesia itu kecil sekali. Nah, Bapak-Ibu sekalian, peristiwa Pentakosta yang kita sedang peringati ini sebenarnya adalah Tuhan memberikan bahasa-bahasa pada waktu itu ya, di dalam kisah para rasul pasal yang kedua. Peristiwa itu luar biasa terkenal hingga saat ini, dan orang masih memperingatinya setiap kali. Dan kita pun hari ini kita sedang memperingatinya. Tuhan memberikan pada masa itu bahasa-bahasa yang berbeda-beda kepada setiap rasul-rasul, kepada setiap orang percaya yang pada waktu itu sedang beribadah di Yerusalem. Dan pada masa itu Yerusalem sedang dipenuhi oleh berbagai manusia dari berbagai bangsa, suku, bahasa, dan itu sudah terbiasa kayak ziarah gitu loh, bukan? Kalau sekarang, kalau Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan, itu kayak ibadah haji. Tahu ya, dari orang dari berbagai daerah itu datang, dan mereka tuh pasti punya bahasa masing-masing. Dan ketika itu para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa aneh-aneh itu. Bahasanya bukan aneh, itu bahasa etnis masing-masing. Itu bahasa suku masing-masing. Sehingga mereka mengatakan, kok dia orang apa ini? Dia orang Yerusalem, dia orang Yahudi, dia orang mana? Galilea. Kok bisa ngomong bahasaku ya? Kok bisa begitu ya? Dan bahasa yang mereka dengarkan itu menunjuk, mengajari, menegur orang-orang yang ada di tempat itu secara pribadi. Kayak misalnya ini ya, siapa ya? Mas Atep ada di sana. Tuhan seperti ingin berbicara sesuatu secara pribadi kepada Mas Atep, dan orang lain nggak tahu, urusannya pribadi. Karena pada masa itu setiap orang mendengarkan secara jelas Tuhan menegur dia secara pribadi. Kalau menurut saya itu cara komunikasi Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Cara komunikasi.
pada waktu itu seperti peristiwanya, bentar ya, ini disclaimer dulu. Peristiwanya itu seperti tiupan angin keras gitu. Kalau di bahasa Yunani-nya, karena Alkitab kita di Perjanjian Baru ini kan ditulis dalam bahasa Yunani gitu ya. Bahasa Yunani itu neos gitu. Itu artinya angin atau nafas. Pneuma itu sikap atau semangat. Nah, Tuhan itu seperti memakai alat, yaitu bahasa yang paling akrab dengan kita manusia pada masa itu, dengan setiap kelompok bangsa. Memakai alat bahasa untuk menyampaikan maksudnya. Maksudnya apa? Supaya pesannya Tuhan itu sampai kepada pendengarnya dalam bentuk yang paling mengena. Tuhan mau berbicara kepada kita dalam bentuk yang paling kita ngerti. Kalau Tuhan datang, kalau Tuhan memakai bahasanya Tuhan, Bapak Ibu sekalian kira-kira akan ngerti enggak? Kalau Tuhan tiba-tiba datang dalam bentuk wujudnya yang luar biasa kudus, kita semua hancur jadi debu. Kita semua adalah butiran debu. Tapi Tuhan ingin berkomunikasi kepada kita dengan cara yang paling kita pahami. Suatu ketika saya diminta untuk berkhotbah di daerah NTT, di Wamena. Itu di Papua, suku yang paling ujung. Saya berkhotbah dengan bahasa Indonesia baku. Saya pikir ketika saya berkhotbah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mereka akan mengerti. Saya memakai kata-kata yang indah, memakai bahasa Yunani, kayak itu dari bahasa Yunani ya, Roh Kudus adalah misalnya begitu. Pneuma tulisannya kayak gitu-gitu. Pokoknya saya memakai kata-kata yang glossolalia dan pokoknya yang indah-indah begitu. Selesai, saya melihat muka mereka itu kayak apa itu? Saya berjuang keras. Selesai khotbah, saya pura-pura tidak ngerti. Saya pura-pura merasa bahwa mereka memahami saya. Turun dari mimbar, saya bicara, halo bagaimana? Gimana tadi? Apakah diberkati? Kita kan biasanya gitu ya. Suka kalau ada orang khotbah ditanyain, saudara diberkati? Kita diberkati nggak diberkati? Kalau nggak jawab sungkan, jawabnya amin. Ya apa enggak? Yo, bisa gitu ya. Terus saya tanya, apa nggak diberkati? Mereka cuma gini, lihat saya begini, terus gini. Itu artinya apa? Hari berikutnya saya mulai merasa, oh ini nggak pas ini. Mereka nggak mengerti. Saya pakai bahasa mereka, sedikit-sedikit saya mengerti lah. Saya bilang, Bapak terang mengerti ya. Itu. Saya ngobrol-ngobrol mereka dan mereka mereka tertawa. Mereka bilang, Ibu khotbahnya bagus. Saya pikir kemarin saya berkhotbah dengan memakai bahasa yang indah-indah dan mereka tidak paham. Hari ini saya memakai bahasa ngobrol sama mereka. Bapak sudah berapa Sudah, saya ngomong begitu. Dan mereka merasa, Ibu itu memberkati. Coba, padahal saya merasa sebagai seorang pengkhotbah yang diminta datang, saya merasa itu tadi saya tidak sedang berkhotbah. Saya sedang mengobrol dengan mereka dengan bahasa yang mereka tahu. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Tuhan datang dengan cara berbicara dalam bahasanya Tuhan, kita ngerti apa? Kita akan pencurahan Roh Kudus dimaksudkan oleh Tuhan untuk mengajak kita berkomunikasi secara jelas. Mungkin ini begini. Ini saya banyak mendengar pertanyaan dari anak-anak muda. Kenapa sih orang Kristen tuh? Kenapa ya kita ya? Kok datang ke gereja waktu pencurahan Roh Kudus, orang-orang berdoa itu mesti memakai bahasa-bahasa aneh. Itu dari planet mana? Bahasanya kok saya enggak ngerti. Kok bahasanya itu terus? Kok saya
nggak bisa ngerti ya, itu kata-kata apa. Ada orang yang tertawa dalam roh. Pernah lihat itu? Ketawa terus, terus saya membayangkan ada orang datang, maaf, orang Muslim datang, gak layak orang Kristen dan semua berdoa ketawa terus. Ada lagi orang yang berbicaranya sudah tidak jelas itu bahasa apa. Orang kita hidup di masyarakat Jawa, orang kita hidup di masyarakat Indonesia gitu ya, tertawa. Ada lagi yang menari-nari dari belakang. Ada lagi yang saya pernah menghadiri sebuah ibadah pencurahan Roh Kudus. Ibu di belakang saya itu kursi yang ini kan saya duduk gitu ya. Nah kursi di belakang saya kan ibunya pegang. Ibunya tuh mengguncang-guncang saya sampai saya mau jatuh. Haleluya, guncang-guncang. Saya kemudian merasa, mohon maaf, ini mengganggu sekali. Pernah kita berpikir demikian? Oh, ada yang rebah, ada yang menari di belakang. Dulu waktu saya masih kuliah di Sati, ada orang Sati di sini. Di chapel itu mereka menari dari belakang sampai ke depan, rebah di tengah, begitu ya. Kayaknya nggak apa-apa aja, gitu. Sebagian kita merasa sikap yang kita ambil. Kalau Bapak Ibu akan melihat itu seperti peristiwa itu tadi, akan bersikap apa? Coba saya mau dengar. Akan merasa apa? Jujur. Kan kita selalu bilang, di hadapan Tuhan kita selalu jujur, bersih, kudus. Kita merasa apa? Takut? Ada yang takut? Enggak, oke. Ngeri? Enggak juga ya. Kalau ada yang muntah-muntah, keluar gitu. Kita merasa apa? Sudah kita ini disuruh berdiri terus untuk mengguncang-guncang, menari, rebah. Terus kita ngapain? Kita kayak ada kapan marine ya Allah. Gitu ya. Saya ingin berbicara sebuah kejujuran. Kita ini di depan Tuhan harus jujur, amin. Ekspresi itu apa? Saya mau bilang, ketika Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita, Tuhan mau kita mengerti, amin. Satu itu dulu, Tuhan mau kita mengerti. Peristiwa Pentakosta pada masa itu, Tuhan berbicara kepada setiap orang masing-masing dengan cara yang berbeda. Kalau kita bertemu dengan seseorang dan kita sayang sama dia, butuh berapa lama kita untuk mengenal dia secara pribadi? Apakah 1 hari cukup? Mas Theo sama Mbak Esther butuh berapa lama untuk kemudian menyatakan diri ingin menjadi suami istri? 5 tahun. Hah? 5 tahun, Pak. Kenapa butuh 5 tahun? Karena kita perlu memahami lebih dekat orang yang kita kasihi dan mengasihi kita, amin. Butuh berapa lama Tuhan membuat Anda semua mencintai Dia? Butuh berapa lama? Oh, saya sepanjang hidup sudah ikut Tuhan, saya percaya. Tapi butuh berapa lama Anda memahami betul-betul bahwa saya mencintai Tuhan dengan cara yang tepat? Saya mencintai Tuhan dengan cara yang diinginkan oleh Tuhan. Berapa lama butuhnya? Oh, sampai sekarang aku kayaknya gak paham gitu ya. Ya apa ya cara mencintai Tuhan dengan cara yang tepat itu gimana, gak paham aku. Tapi sudah berapa lama ikut Tuhan? Saya mengakui sepanjang saya ikut Tuhan, jatuh bangun dan jatuh dan bangun dan jatuh dan bangun. Itu artinya kita selalu tidak paham. Mas Theo, Mbak Esther, berapa lama dalam 5 tahun itu berapa kali berantem? Berapa kali cekcok? Berapa kali tidak sepaham? Banyak kali.
Kenapa begitu? Sekarang passwordnya apa untuk berdua? Victor sama Tasya, passwordnya apa? Dalam sayang. Passwordnya kita sama Tuhan apa? Apakah kita akan mengatakan pada Tuhan, iya Tuhan, atau kita mengatakan seta taat nak, seta Tuhan, oh yang lain aja masih dosa-dosa, masa saya yang suruh taat terus, yang lain tidak Bapak. Kita iri sama orang-orang yang saya mau berbicara mengenai ekspresi. Ketika kita berdekatan dengan seseorang, kita punya ekspresi masing-masing, betul ya? Orang itu gampang, gitu ya. Ada yang ekspresinya tuh mesra, gitu ya. Coba lihat ya, nanti praktek ekspresi ya. Ada yang mukanya dingin, tapi hatinya berkobar-kobar, gitu ya. Ada yang gitu. Terus ada yang cuek, nggak ngurus, biar. Ada yang melo, mewek-mewek, aku ini, gitu ya. Ada yang heboh. Itu semua ekspresi kita yang kita miliki ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Ada amin. Kita ini kayak gitu, kita punya ekspresi. Begitupun ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita sedang mengekspresikan dengan cara kita masing-masing. Ada yang, makanya saya mau bilang, kita semua punya ekspresi, jangan alergi dengan ekspresi orang-orang, amin. Kalau ada ekspresinya hangat banget di depan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, ketawa, oh ya apa Tuhan seru, keren Paul, Tuhan tuh hebat. Terus dia ketawa-ketawa dengan Tuhan, lah kenapa Anda risih? Betul ya? Kalau ada orang yang gemetar nangis sampai jongkok-jongkok nuangi Tuhan, itu ekspresi yang ditunjukkan oleh dia kepada Tuhan. Tuhan begitu indah, begitu luar biasa, nangis. Ya ampun, terima kasih Tuhan, nangis sampai nggak bisa tertahan. Ekspresi. Ada lagi yang sampai mengguncang-guncangan, gemas, kepingin dami langsung go, gitu ya. Ayo Tuhan, tolong kayak gitu-gitu. Ya biarin tuh ekspresi, hatinya sedang berkobar-kobar, why not? Ada yang cuek. Terima kasih Tuhan. Hatiku penuh syukur, tapi mau kepengen yang ini, ya gak apa-apa. Ada yang begitu. Ada yang dingin. Biasa ya, waduh. Amin, haleluya. Lah apa sih ngomongin sebelah kayak gitu? Biasa ya, ada yang begitu. Ya, tapi itu semua ekspresi kita. Bukan berarti tidak cinta, betul ya? Saya tuh khawatir orang-orang Kristen ini pintar menghakimi. Ayo berdoa sama Tuhan. Dilihat kok gak nangis deh ini, ya ampun, dia gak dipenuhi Roh Kudus. Ini lapo deh, gak dipenuhi Roh Kudus. Apakah benar demikian? Saya mau bilang kepada kita semua, Roh Kudus adalah roh yang menghidupkan segala sesuatu. Roh Kudus adalah master key. Apa itu? Kunci untuk segala sesuatu. Amin. Roh Kudus adalah roh yang menghidupkan. Roh Kudus adalah roh yang memberikan kepada kita hidup. Bagaimana kita hidup kalau tanpa Roh Kudus? Di dalam kita ada Roh Kudus? Amin. Kalau kita tidak ada Roh Kudus, tidak hidup kita. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang menghidupkan. Dia ada di antara kita. Dia adalah udara. Dia adalah angin. Dia adalah nafas. Itu yang dibilang sama Alkitab, pneuma, neos, nafas, angin. Makanya waktu peristiwa pencurahan Roh Kudus itu seperti ada angin keras yang meniup. Itu hidup, itu kehidupan. Kita semua punya Roh Kudus. Masalahnya adalah, yang membedakan adalah bagaimana cara kita menghormati Roh Kudus itu yang diberikan oleh Tuhan di dalam kita. Amin. Kita semua diberi hidup oleh Tuhan. Tapi apakah ada orang-orang yang tidak menghargai hidup? Ada banyak. Betul ya?
kita melakukan kehidupan itu dengan cara yang sesuka-sukanya, terserah-serah, menyakiti diri sendiri, ngedrak, narkoba, apalagi gele, apapun itu ya, gitu ya. Itu kita memperlakukan kehidupan kita dengan cara yang kita pilih. Roh Kudus ada di mana? Ada di dalam satu ayat, di dalam 1 Tesalonika kalau saya tidak salah. Roh Kudus itu bisa dimatikan. Dipadamkan. Padam. Kapan? Ketika kita tidak lagi mau dinasehati. Ketika kita tidak lagi mau mengindahkan apa yang diucapkan, apa yang diajarkan oleh Roh Kudus, dia akan padam. Dan dia tidak ingin lagi memberitahukan kepada kita, terserahlah, serahlah. Dan tidak ada lagi peringatan. Kenapa ada orang jahat makin jahat? Apakah dia tidak punya Roh Kudus? Ada di dalam dirinya. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang memberi hidup. Betul ya? Roh Kudus itu, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya untuk orang Kristen. Amin. Semua orang dalam dunia ini selama mereka hidup, mereka ada roh yang memberi hidup. Yang membedakan adalah bagaimana kita ini memperlakukan roh yang memberi hidup itu kepada kita. Apakah kita rindu? Apakah kita cinta? Apakah kita mau dekat? Apakah kita itu memuja Dia? Itu yang menjadi pembedanya. Saya ingin membacakan satu ayat dalam Yohanes pasal yang Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-15 sampai 18. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 18, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini kalimat yang sangat-sangat indah melebihi apapun. Amin. Sebuah janji dari yang tercinta mengatakan kepada kita, aku tidak akan meninggalkan kamu. Mana ada kalimat yang lebih indah daripada itu? Amin. Di dalam dunia ini kita itu hidup selalu terancam. Terancam apa? Terancam ditinggalkan. Betul? Ditinggalkan oleh siapa? Ya ditinggalkan oleh macam-macam, pasangan, anak, saudara, keluarga, apapun itu. Kita terancam ditinggalkan dan kita terancam hidup sendirian. Betul ya? Kok itu mengancam? Apakah itu menakutkan? Nah, kalau kita tidak memikirkan itu mungkin biasa aja, tapi itu terjadi. Kita ini selalu terancam ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Semakin kita mencintai, semakin kita takut ditinggalkan. Semakin kita menyayangi, semakin kita tidak suka ditinggalkan. Betul ya? Tapi coba lihat ini loh, keindahan yang luar biasa. Perkataan yang luar biasa indah. Katanya begini, kalau kamu sayang sama aku, kamu pasti nurut sama aku. Amin. Kata-katanya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Gampang pertanyaannya. Saudara-saudara sekalian, nurut apa enggak sama Tuhan? Itu tok. Kuncinya untuk melihat apakah kita cinta sama Tuhan apa enggak, tergantung dari kita taat sama Tuhan apa enggak. Sudah gampang. Enggak usah mulu-mulu, enggak usah bingung soal doktrin. Nggak usah bingung soal apologetika, soal eskatologi, sudah itu pusing, biarkan saja para pendeta yang belajar dan kita menerimanya gitu ya. Tetapi yang menjadi masalah kita bersama adalah
perkataan Tuhan yang dikatakan, ditanyakan kepada kita, dinyatakan kepada kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan nurut sama aku. Bapak Ibu sekalian mengasihi Tuhan. Amin. Komedi di loro. Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Amin. Turuti perintah Tuhan. Ikut perintah Tuhan. Yang mana perintah Tuhan? Wakil kitab sakmu ini suruh mau ngikutin semua. Gimana? Nggak hidup kita sebagai manusia. Nggak bisa kita bersenang-senang sebagai manusia. Oh kita begini tuntutannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, semuanya nggak boleh. Mengapa semua yang enak-enak? Kata Bang Roma itu yang dilarang. Gitu. Itu kan sulit bagi manusia untuk mengikuti. Tetapi gampang ekspresinya. Boleh ditampilkan di atas itu? Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 23. Kalau kita mengasihi, buktinya itu gampang. Sing penting bukti nih. Banyak orang tuh cuma bisa ngomong kayak slogan-slogan para calon caleg-caleg itu loh ya. Kalau awal tuh aku pokoknya sayang sama kamu, nanti tak bikinkan jalan. Aku pokoknya sayang sama kamu, nanti tak kayak BLT, macam-macam. Tapi begitu jadi lali ya sudah, gitu ya. Tidak mencintai. Bisa dimajukan? 9 ekspresi yang mudah sekali untuk kita baca, tapi ini sebenarnya anak sekolah minggu semuanya kita hafal sih. Galatia pasal 5 ayat yang 22 itu apa? Bukan 22 ini. Tetapi buah roh ialah kasih. Ayo kita baca sama-sama yuk biar kita tahu. Gini, kalau nih saya ulang lagi ya kata Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintahku. Amin. Amin dulu. Amin. Oke. Dan buahnya adalah tampak dari sini. Apa itu? Buah roh adalah 1 kasih. Amin. 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 Lah kok wakeh songo kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wih. Lah wong kasih ya wanel. Lah wong sukacita aja tiap hari merengut. Belanjane kurang titik. Dah. Itu. Suka damai sejahtera dari mana? Masuk rumah, barusan masuk rumah 1 langkah ngomel sepanjang hari. Damai sejahtera dari mana yang ada di rumah? Apalagi sukacita, kesabaran. Aduh, apa dia cepet aja, ambil dulu cepet. Dari mana sabarnya? Apalagi kemurahan. Tandanya orang mencintai Allah adalah ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Apalagi tadi itu? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Satu di antara ini hilang, maka kita perlu bertanya, benarkah aku cinta sama Tuhan? Karena Tuhan bilang, kalau kamu cinta kepada aku, kamu akan nurut. Bapak Ibu sekalian, tadi kita membahas mengenai kenapa Tuhan memakai bahasa. Kenapa Tuhan tidak majluk gitu aja loh, tampakkan aja gitu loh. Tapi Tuhan ingin berkomunikasi secara baik kepada kita. Tuhan ingin kita memahami apa yang Dia maksudkan. Setiap kita Tuhan ajari secara pribadi. Ekspresinya berbeda. Setiap orang diajari sama Tuhan itu dengan ekspresi yang berbeda. Yang senang-senang, yang sewenang-wenang, hura-hura, itu diajarnya itu dengan cara yang menyenangkan juga. Kena gitu loh. Yang tenang, yang lembut, diajarin sama Tuhan dengan cara yang kena juga. Pernah mendengarkan khotbah, gitu ya, pengajaran
di mimbar, kita tuh merasa kayak, apa sih, kalau rasanya popo, misalkan gitu. Tapi ada yang mengatakan, ya ampun Tuhan sedang menegurku dengan cara yang sungguh indah. Itu tergantung dari kepribadian dan ekspresinya kita. Yang adem, yang tenang, yang cuek itu Tuhan tahu caranya. Bagaimana caranya mengguncangkan hati orang cuek ini dengan cara tertentu. Setiap kita perlu punya pengalaman dengan Tuhan, pengalaman yang indah dengan Tuhan. Apa itu? Komunikasi. Ada yang komunikasinya dingin-dingin? Apakah dengan komunikasi yang dingin hubungan akan jadi baik? Gak pernah ngomong, gak pernah ngobrolin apapun, songgo-songgo dewe, disonggo dewe, semua penderitaan kita songgo dewe, misalnya gitu. Semua hal yang ku alami, biarkan aku sendiri. Apakah komunikasi akan menjadi baik? Enggak. Begitupun kita dengan Tuhan. Wis gak apa-apa Tuhan, aku gak foto mbak Tuhan, izin aku lek ngomong mbak Tuhan gitu. Kenapa kok malu? Ya karena kayak semuanya minta-minta sama Tuhan, udah biarin aja. Aku akan berusaha sekuatku, gitu kan? Itu ucapan kita tuh kayak indah banget. Aku akan berusaha sekuat mungkin. Padahal dengan Tuhan tuh mengatakan, ngapain begitu? Ada aku nih loh. Ada aku nih loh. Roh Kudus itu cicipan yang ku taruh di dalam kamu, sudah tak kasih. Kamu sudah tahu kalau kamu tuh ada. Kamu tahu bahwa aku ada di dalam kamu. Kok gak mbok jak omong? Kok gak mbok jak komunikasi? Kok gak mbok ceritain masalahmu denganku apa? Aku ini ada di dalammu loh. Di dalammu. Di dalam kita. Kapan kita pernah menyebut Allah Roh Kudus dalam doa kita? Coba. Maaf ya, kayaknya pribadi ketiga ini hanya kita ingat pada waktu setahun sekali, pada waktu pencurahan Roh Kudus kita bilang Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Padahal Dia yang mendiami di dalam kita. Tuhan Yesus bilang apa? Ada baiknya kalau aku pergi, betul ya? Kalau aku pergi, karena kalau aku tidak pergi, kalau aku tidak naik ke surga, kalau aku tidak pulang ke surga, Roh Kudus itu nggak akan turun untuk membantu kamu. Lebih baik makanya aku pergi, ben Roh Kudus itu yang membantu kamu. Tuhan Yesus dalam kondisi pada masa itu terbatas karena dalam wujud manusia, tidak bisa menyertai kita semua. Itu sebabnya Tuhan bilang, lebih baik aku pergi supaya roh kebenaran itu akan bisa kuutus untuk tinggal dan memenuhi kamu di dalam hatimu. Amin. Kita ini disertai, tapi kalau kita berdoa, kita melupakan Dia yang ada di dalam ini. Oh Tuhan, kalau Mas Yose berdoanya, ya Tuhan ya Bapa. Kalimatnya itu, ekspresinya itu, gak ada salahnya. Saya biasanya kalau bilang ya Bapa dalam surga, kayak gitu ya. Hanya ada berkat pada waktu menyebutkan penyertaan Allah Roh Kudus, dan itu jarang sekali. Mungkin itu apa ya? Ya ini template ya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita dekat dengan seseorang, orang itu selalu ada untuk kita, melakukan segala sesuatu untuk kita. Kita lupa kehadirannya. Kayak biasa aja gitu loh. Biasa itu, biasa. Ibu-ibu yang punya anak jauh, ya, tinggal sama anak di rumah tuh. Anaknya ngopain tiap hari, orang ketok. Anaknya belanjain tiap hari, gak ketok, biasa ya. Anaknya menyayangi ngerok-ngerok tiap hari, gak ketok. Tapi begitu anaknya yang jauh datang, dia tuh aku dikei 200.000, itu 2 tahun diomong terus gitu ya. Waduh, dia tuh ngasih 200.000, tapi anaknya yang setiap hari di rumah, yang menyayangi, yang ngopeni, gak ketok. Kenapa begitu? Sama kayak yang kita lakukan, kayaknya template ya. Roh Kudus diam di dalam kita ini. Setiap hari kita lupakan pada Dia yang memberikan kepada kita hidup. Dan kita tidak pernah merindukan Dia datang. Dan kita baru diingatkan setelah setahun. Oh, ada doa pencurahan Roh Kudus, yuk kita datang yuk.
Dan bahkan saya khawatir ketika kita doa penyuruhan Roh Kudus, kita duduk ngantuk-ngantuk, ya ampun lapo ki suwene, ya ampun gak teko ki sungkan mbak tante, kayak teko rasanya ngantuk-ngantuk karena kita tidak merindukan Dia. Dan kita sangat merindukan Dia ketika nafas kita hampir diambil. Amin. Roh Kudus, kok kata ditinggal? Pada saat itu kita baru merindukan Allah. Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Justru sebelum Dia pergi, justru sebelum Dia diambil, bukankah kita perlu merindukan Dia setiap hari? Ada amin, saudara-saudara. Kita perlu minta Dia hadir untuk memenuhi kita. Bukan hanya memberi hidup, tetapi hidup yang dipimpin oleh Roh. Hidup yang berkemenangan, yang memampukan kita melakukan itu loh, 9 tadi itu loh. Memampukan kita untuk kasih, memampukan kita untuk bersukacita, menyenangkan. Hidup ini menyenangkan, yang memampukan kita untuk memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa toh? Tenang, ayam tentrem ente sane. Pak Tani gitu ya. Damai sejahtera, ketentraman hati, lalu kesabaran. Orang sabar itu tenang hidupnya, Bapak Ibu sekalian. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan ini. Bagaimana langkah, bagaimana sikap yang akan kita ambil hari ini? Benarkah kita tidak merindukan Dia? Bukankah kita sangat memerlukan Dia? Saya rindu mengajak kita semua untuk mengatakan kepada Dia. Kita mau angkat pujian itu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jamahku, pulihkan aku. Ku rindu hadirat-Mu. Kita mau angkat pujian itu. Dan dengan segenap hati, Allah yang memberikan kehidupan, Allah Roh Kudus yang diam di dalam hati kita, diam di dalam hidup kita, memberikan kepada kita keindahan, memberikan kepada kita kehidupan, menyertai kita setiap kali kita mengatakan ucapan syukur kita. Kita menanti-nantikan kehadirannya, menanti-nantikan Dia memenuhkan kita. Kita sudah memilikinya segini, sekecil ini, sebuah cicipan. Cicipan itu 1 sendok cicip, tapi memenuhi sepenuh kehidupan kita adalah usaha yang harus kita lakukan bersama-sama. Allah Roh Kudus, haleluya, penuhi kami, penuhi kami. Mari bersama-sama satukan hati kita mengundang Dia hadir. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh
tidak juga berkata-kata dalam bahasa yang belum ku mengerti. Mungkin aku cuek, mungkin aku dingin, mungkin aku tukang nangis yang melo-melo, mungkin aku mesra, bisa mengekspresikan semuanya dengan baik. Tapi kami semua merindukan kepenuhan Roh Kudus. Kami rindu Tuhan hadir dalam hati kami. Penuhkan hati kami dengan hadirat-Mu supaya kami dimampukan. Tidak peduli ekspresi kami seperti apa, tapi kami merindukan kuasa Allah dinyatakan di dalam hati kami. Kami rindu Roh Kudus memenuhi hati kami, memampukan kami untuk melakukan banyak hal, melakukan banyak pelayanan, memperkenan Engkau di dalam kehidupan kami. Setelah semua dosa dan pelanggaran kami Engkau ampuni, kami tidak ingin menyalibkan Engkau yang kedua kali. Kami mau memperbaharui hidup kami, dan Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan Dia, bagimu Tuhan.
kami ada dalam rangkaian doa 10 hari, di mana kami merindukan Roh Kudus untuk hadir mengurangi kami. Bukankah Engkau akan mengutus kami di dalam misi untuk memenangkan jiwa-jiwa? Kami memerlukan kuasa, kami memerlukan kekuatan yang dari Tuhan yang akan memenuhi kami, sehingga kami mempunyai keberanian, sehingga kami mempunyai roh yang menguatkan kami ketika kami menghadapi manusia-manusia dan orang-orang yang belum kenal. Oleh sebab itu Bapa yang dalam kerajaan surga, bila roh penghibur, roh yang menjadi kekuatan kami itu boleh menjadi milik kami. Anak-anakmu yang pada saat ini belum dipenuhi Roh Kudus, Bapa yang di dalam kerajaan surga, jamah hatimu, penuhi mereka dengan Roh Kudus, supaya mereka boleh mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa syafaat untuk Ibu Grace supaya Tuhan sembuhkan dengan sungguh. Kemudian kita juga berdoa buat saudara kita yang lain yang tidak hadir hari ini, supaya Tuhan akan tolong mereka untuk masa 10 hari ini. Mereka akan datang dan diberkati oleh Roh Kudus. Nanti Ibu Nyoto akan berdoa buat hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami percaya Bapa bahwa curahan Roh Kudus Tuhan terjadi di tempat ini, di setiap hati kami, setiap pribadi kami ya Tuhan. Karena kami merindukan itu Bapa. Saat ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Putri saat ini disembuhkan oleh Tuhan. Dengan apa yang saat ini dihadapi, kami percaya Tuhan, Engkau ada Tuhan, menolong, berikan kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang saat ini tidak ada Tuhan. Dengan keberadaan mereka, kami tahu Tuhan Kau mengasihi mereka Bapa. Kembalikan mereka Tuhan, untuk boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami berdoa juga Tuhan buat saudara kami yang mulai lemah imannya. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, lawatan-Mu atas mereka Tuhan. Dan Tuhan kami juga percaya ada banyak saudara kami yang sudah lama kami rindukan Tuhan, untuk boleh mengenal Engkau. Saudara kami, orang tua kami, menantu, dan semua orang-orang yang kami kasih Tuhan. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati. Tuhan, lawatan-Mu atas mereka, kuasa-Mu terjadi atas mereka Tuhan. Mereka boleh melihat di dalam kehidupan kami, dan mereka boleh diselamatkan, datang kepada-Mu, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, saudara kami yang jauh Tuhan. Tuhan, Engkau mengasihi mereka, Engkau tahu keberadaan mereka, berkat-Mu atas mereka Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan tinggal tetap di dalam hati mereka, di dalam hidup mereka Tuhan. Bahkan Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun mereka untuk boleh dekat melekat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan, di dalam doa-doa 10 hari kami ke depan Tuhan, Engkau akan memberikan Roh-Mu Tuhan atas mereka yang saat ini mulai lemah imannya. Biarlah mereka Tuhan boleh datang bersekutu bersama-sama Tuhan, memohon ampunan-Mu ya Bapa. Dan kami juga tidak, Tuhan, kami mengasihi mereka. Saat ini kami membawa mereka yang lemah imannya. Kami mengasihi mereka, tapi Engkau mengasihi mereka Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kembalikan mereka ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, waktu ini adalah waktu yang jahat. Kami rindu Tuhan mereka juga boleh
kami bersatu bersama Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap kami, memimpin setiap langkah hidup kami Bapa. Betapa indahnya Tuhan kami hidup di dalam Engkau. Kami juga merasakan betapa luar biasanya Engkau hidup dalam hati kami Tuhan. Kami juga ingin mereka juga merasakan hal yang sama Bapa. Mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah kerinduan hati kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah berikan pada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang menguatkan kita, yang menghibur kita, yang memimpin bahkan mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Ya.